Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air merupakan kebutuhan manusia yang paling utama setelah oksigen. Maka dari itu, air adalah zat yang sangat kritikal untuk manusia yang perlu kita jaga. Dari seluruh air yang ada di bumi, hanya 3% yang bersih yang dapat kita gunakan. Dan dari 3% itu, hanya 1% yang dapat digunakan. Sisanya terpendam di dalam tanah dan di pegunungan-pegunungan di luar jangkauan manusia. 1% itu ibaratnya bila 100 liter merepresentasikan seluruh air di dunia, maka setengah dari sendok makan adalah air yang dapat kita gunakan. Jumlah 1% ini terus berkurang akibat pencemaran lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti pembuangan limbah pada sumber air, pada kali, dan lain-lainnya. Kebiasaan manusia yang merusak di muka bumi tidak berhenti di situ saja. Bahkan gaya hidup manusia yang merusak merupakan salah satu faktor besar dalam menghabiskan persediaan air bersih yang kita miliki. Tahukah kita, manusia memiliki daya tampung air seni sekitar 400 hingga 600 mil. Namun sudah mulai merasa ingin membuang air seni setelah menampung air kurang lebih 250 hingga 350 mil. Pada WC masa kini umumnya memiliki pilihan pembuangan air atau yang biasa disebut two flusher option. Pembuangan yang kecil membuang 7 liter air, dan yang besar membuang 11 liter air. Sadarkah kita sudah membuang sumber daya yang berharga sebanyak 7 liter air setiap kali kita buang air seni yang jumlahnya hanya kurang lebih 350 mil. 3 kali satu orang ke WC untuk buang air kecil, kita sudah buang air bersih yang jumlahnya lebih dari 1 galon air yang biasa kita gunakan pada dispenser kita di rumah-rumah. Menurut statistik, rata-rata WC kontribusi 30% dari seluruh penggunaan air dalam rumah tangga. Tahukah kita umumnya mesin cuci menggunakan 90 liter air per pakai. Berendam di bathtub menggunakan 80 hingga 150 liter air.
cuci piring 30 hingga 50 liter air, WC 7 hingga 11 liter per pakai, mandi menggunakan gayung 1 liter per gayung tergantung ukuran. Sesungguhnya banyak sekali negara yang memiliki krisis air bersih, dan masalah air bersih ini terus berkembang. Sepertiga dari populasi dunia sudah menghadapi masalah kekurangan air dan kualitas air yang rendah. Bahkan di negeri kita sendiri sudah banyak daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Salah satu efek dari kekeringan juga mewabahnya penyakit-penyakit kekurangan air dan gatal-gatal, juga kegagalan bertani. Tahukah kita, manusia hanya dapat bertahan hidup 2 hari tanpa air minum? Ini menunjukkan seberapa pentingnya air dalam kehidupan manusia. 5.000 orang meninggal setiap harinya karena faktor air minum yang kotor. 1 dari setiap 4 kematian anak di bawah umur 5 tahun diakibatkan karena penyakit terkait air. 1 miliar orang tidak memiliki akses air minum yang bersih. Hampir 1 miliar menjadi kelaparan. Tahukah kita, untuk menghasilkan 1 kilogram kentang memerlukan kurang lebih 100 liter air? Tahukah kita, untuk menghasilkan secangkir kopi menghabiskan 140 liter air? Tahukah kita, untuk menghasilkan 1 liter susu menghabiskan 1000 liter air? Tahukah kita, untuk menghasilkan 1 kilogram gandum menghabiskan kurang lebih 1350 liter air? 3.000 hingga 4.000 liter air bersih untuk menghasilkan 1 kilogram beras, 13.000 hingga 16.000 liter air bersih untuk menghasilkan 1 kilogram daging. Lifestyle kita saat ini masih bertolak belakang dengan ajaran agama kita yang mengajarkan kita tidak mubazir dalam segala aspek. Tahukah kita, 50% dari pertanian di Australia sudah mengalami kekeringan, dan UNESCO memprediksi tahun 2020 kekeringan akan menjadi masalah yang mendunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.